Don't forget to subscribe, like, and comment. Video mengenai mengatur pola hidup sehat agar imun tetap stabil dalam masa karantina pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang telah mengklik video ini. Saya harap kalian menonton sampai selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Nafila. Saya seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini, saya ingin memaparkan mengenai mengatur pola hidup sehat agar imun tetap stabil dalam masa karantina COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking. Saat ini karena adanya virus corona yang sudah menjadi pandemi ini, yang mengharuskan kita sebagai mahasiswa untuk mengkarantina diri di rumah dalam hal mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia. Selama pandemi ini, mahasiswa menghadapi begitu banyak tantangan seperti dalam hal pembelajaran online, mengerjakan tugas, serta dalam menjalani pola hidup yang sehat. Mahasiswa yang saat ini menjalani kegiatan belajar online di rumah, banyak yang meremehkan kesehatan tubuh dengan tidak menjalani pola hidupnya dengan baik dan benar. Dengan makan makanan yang tidak seimbang, tidak melakukan kegiatan apapun di rumah, pola tidur yang tidak teratur, serta tidak menjaga kebersihan tubuh. Pada dasarnya, setiap orang memiliki tubuh yang sehat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan kesibukan, terkadang kita menjadi lupa untuk menjalani pola hidup yang sehat guna menjaga kesehatan. Karena sekarang ini di negara kita, di Indonesia, telah terjangkit virus yang berbahaya, yaitu virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus ini yang belum ditemukan penawarannya tak terkendali hingga kini sudah 200 lebih negara, bahkan seluruh negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Menurut beberapa media, peningkatan jumlah kasus positif corona sudah mencapai ribuan di Indonesia karena terjadi penularan di luar. Sedangkan pemerintah sudah menginstruksikan masyarakat, salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, resiko penularan akan membesar dan tingkat kematian akibat corona ini akan terus meningkat. Penularan virus corona menular melalui lendir-lendir yang terciprat saat seseorang positif COVID-19 melakukan seperti bersin, batuk, atau berbicara, lalu mengenai orang lain yang negatif COVID menjadi positif COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan penderita mengalami infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Pada zaman sekarang, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak yang menyepelekan kesehatan, khususnya kita mahasiswa yang usianya masih terbilang muda, yang daya tahan tubuhnya masih kuat dan tidak mudah sakit. Sedangkan kita tahu bahwa semua orang bisa terkena virus, dan orang yang sehat justru tidak memperhatikan kesehatan dirinya. Pada masa pandemi COVID-19 ini,
Kesehatan kebersihan harus tetap dijaga dan diperhatikan. Pola hidup sehat tersebut harus diterapkan mulai dari diri sendiri hingga lingkungan tempat tinggal. Pola hidup sehat adalah gaya hidup seseorang yang memperhatikan segala kondisi kesehatan, mulai dari segi makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Selain itu, pola hidup sehat adalah suatu usaha seseorang untuk menjaga kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Selain daripada itu, hal yang harus diperhatikan masyarakat ialah dengan rajin menjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Berjemur cukup dilakukan selama 15 menit. Dengan berjemur, tubuh seseorang sedang diaktifkan kembali oleh sinar matahari yang cukup bisa memberikan vitamin D alami dalam tubuh. Semua orang pasti menginginkan hidupnya memiliki budaya sehat dan tidak memiliki suatu penyakit dalam tubuhnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, yang berarti kita lebih baik memelihara kesehatan dan mencegah datangnya suatu penyakit yang menimbulkan masalah kesehatan. Ditambah lagi sekarang ini virus banyak di mana-mana, menyerang siapa saja tanpa terkecuali, mau muda atau tua, virus bisa saja masuk ke dalam tubuh. Dan itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Maukah kita bisa menjaga kebersihan serta disiplin sering mencuci tangan? Untuk sementara waktu, juga diharuskan kita untuk membatasi diri dalam hubungan dengan orang-orang kerabat, saudara, tetangga. Jadikan gaya hidup sehat itu ialah untuk menerapkan kebiasaan baik di dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang mengaruhi kesehatan. Pola hidup sehat merupakan gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti berolahraga yang teratur, menjaga pola makan yang baik dan benar, serta tidak merokok dan minum minuman keras seperti alkohol. Di dalam perkuliahan atau pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan bagi mahasiswa yang menjalankannya. Kelebihannya ialah para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun, serta bisa menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila kampus yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Serta tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat di-download dan tersimpan di dalam PC atau komputer, serta melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Kekurangannya ialah sangat tergantung pada internet. Bila jaringan lambat, susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal, terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Dalam hal interaksi sosial,
menjadi sulit karena terbiasa sendirian. Ada beberapa mata kuliah yang tidak biasa diajarkan secara online. Perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup mahal, sehingga program kuliah ini baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Sebagai mahasiswa, kita tidak perlu khawatir lagi untuk tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online di rumah dengan baik. Apabila kita sudah menjalani pola hidup yang sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan juga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit seperti virus corona atau COVID-19 ini. Serta juga kita sebagai mahasiswa jangan hanya selalu mengeluh dengan banyaknya tantangan yang kita rasakan dalam pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita juga dapat mengambil manfaat yang kita rasakan untuk bisa membuat diri kita sebagai mahasiswa menjadi lebih mandiri, lebih sering membaca atau mengulang materi yang disampaikan oleh dosen tersebut, serta dapat lebih berpikir kreatif. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Nada Nafila, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.